dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam acara kami, yaitu pada siang hari ini, workshop AI yang diselenggarakan oleh kelas inovatif dengan tema menulis karya ilmiah lebih cepat, maksimalkan tools typeset.io untuk jurnal dan literatur review. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara kami pada siang hari ini. Izin kami memperkenalkan diri. Kelas inovatif adalah sebuah platform inovatif untuk mempelajari kecerdasan buatan atau AI dengan pendekatan yang terstruktur dan juga mudah dipahami Bapak Ibu untuk semua kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, guru, dosen, hingga mahasiswa. Dan perkenalkan, nama saya Dewa Budi Prasetya yang insya Allah akan memandu jalannya acara ini sebagai moderator. Dan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu yang luar biasa. Kami berharap sesi ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk menunjang produktivitas penulisan akademik Bapak Ibu semuanya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kita di siang hari ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama nanti materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Alianto, dan kemudian setelah materi selesai, silakan nanti Bapak Ibu bisa melakukan sesi tanya jawab yang akan kita buka setelah pemaparan materi selesai. Jadi silakan Bapak Ibu dicatat dulu poin-poin penting yang ingin Bapak Ibu tanyakan nantinya. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi inti. Dan siang ini kita akan belajar langsung dari narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Arianto. Selamat siang Pak Arianto. Oke, ya mungkin ada kendala teknis sebentar. Izin memperkenalkan, beliau adalah seorang AI engineer yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan tentunya banyak terlibat dalam pengembangan teknologi AI untuk kebutuhan riset dan juga pendidikan. Oke, baik. Dulu. Nah, baik Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu jangan lupa catat semua materi-materi yang akan disampaikan, karena tentunya materi pada siang hari ini sangat penting, khususnya penggunaan AI untuk penulisan karya tulis akademisi. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu narasumber kami, izin kami ingin menyapa terlebih dahulu nih beberapa peserta yang sudah datang. Ada Pak Lukmanul Hakim nih. Selamat siang, Pak Lukman. Oke, Pak Lukman mungkin belum dapat bermic. Oke, selanjutnya ada Ibu Malina Altiasa nih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Eh, Ibu kalau boleh tahu ini motivasinya apa ini Bu mengikuti event kami pada siang hari ini Bu? Oh, gini Pak, saya kan dosen ya Pak ya. Saya suka apa teh perlu gitu ya buat menulis gitu ya. Misalnya buat masuk ke Scopus gitu atau apa gitu. Saya suka kesulitan nyari sitasi-sitasi gitu ya. Mudah-mudahan di sini saya bisa belajar gitu. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, Semoga nanti makasih banyak. nggih, ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat nggih, Bu nggih. Nggih. Oke. Baik, yang selanjutnya ada Bapak Asafi nih. Selamat siang Pak, Bapak Asafi. Selamat siang Pak Dava. Nggih, selamat siang Bapak. Ya, siap. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, apa nih Pak motivasinya mengikuti seminar pada siang hari ini Pak? Motivasi saya itu adalah untuk belajar, Pak. Iya, Oke, siap Bapak. untuk Nggih. belajar, seringkali seringkali ngikuti itu, menulis
menulis jurnal-jurnal begitu. Siapa? Nggih, semoga nanti lancar ya Pak nggih menulisnya dengan Iya, mengikuti terima kasih Pak acara Dava. kami pada siang hari ini. Oke, baik. Eh, oh, ini juga ada Bapak Masudi. Iya. Selamat siang Pak Masudi. Selamat siang Pak Dava, salam dari Nggih. Semarang. Selamat siang Bapak. Nggih. Nah, ini Bapak gimana nih Pak motivasinya nih Pak mengikuti acara kita pada siang hari ini Pak? Pengen tahu ilmu terupdate aja dan bisa ditularkan kepada sesama yang membutuhkan nanti. Kebetulan saya juga dosen. Oh, nggih, baik Bapak. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih. Terima kasih Mas Oke. Dava. Nggih. Baik, untuk Pak Arianto, apakah sudah dapat tersambung? Selamat siang Pak Ali. Selamat siang, suaranya kedengar Mas Dava? Ya, masuk Bapak. Oke, terima kasih. Salam Nah, sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kita sharing bersama ya. Ini, oke. insya Allah. Mudah-mudahan kalau ilmunya bermanfaat, yang dosen tolong disebarkan ke mahasiswanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan AI yang praktis, bijak, etis, sekaligus eh, terkontrol ya. Oke, saya izin ini. Jadi saya itu dari kelas inovatif ya, Pak Arianto. Kemudian saya izin share dulu mungkin ya. Jadi kami mengenalkan sebuah komunitas. Jadi kelas inovatif itu tidak sekedar pembelajaran, tidak sekedar, tapi kami fokusnya adalah di komunitas. Jadi di sini bergabung ratusan calon doktor dan para peneliti bergabung saling berkolaborasi dengan menggunakan teknik tool-tool yang terbaru dan tepat. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi. Jadi komunitas nanti bentuk komunitasnya adalah salah satunya adalah berupa WhatsApp group di sini. Nah, di sini diskusi, ada yang membantu menulis bikin grup, kemudian banyak sekali lah diskusi. Ada yang saling kolaborasi dalam menulis, yang satu bidang, kemudian tanya jawab. Nah, intinya kelas inovatif adalah komunitas khususnya untuk para peneliti, dosen, penulis yang sifatnya berbasis komunitas. Jadi biar nggak salah tangkap, kami training-trainingnya itu hanya sekedar sebagai alat bantu kami untuk meningkatkan skill para anggota kami. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas kami untuk mengikuti pola-pola diskusi. Seru kok, pokoknya di situ banyak novelty-novelty baru berterbangan di WA Group. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi sekarang zaman artificial intelligence. Kita harus tahu sebelum kita bisa menggunakan bagaimana artificial intelligence bekerja, kita harus tahu. Yang namanya AI artificial intelligence itu ChatGPT itu bentuknya seperti apa sih? Nah, kita lihat. Itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Nah, yang namanya AI ini bentuknya seperti ini. GPU, sekarang yang paling terbaru namanya TPU, tapi kurang lebih konsepnya adalah seperti ini. Kemudian ini disatukan dalam satu server yang namanya AI Server Room misalnya. Nah, barang-barang ini server room. Nah,
Nah, ini bentuknya nih. Ini kantornya ChatGPT, kantornya Claude, kantor Gemini itu bentuknya seperti ini. ChatGPT. Nah, barang-barang tadi yang sudah ini namanya otaknya dia ya, GPU-nya ditaruh dalam server, kemudian di training. Nah, di training. Nah, training apa itu di training? Di training ya diberi masukan data, diberikan data sebanyak-banyaknya dari internet, dari buku, dari sumber-sumber jurnal, sumber apa segala macam. Nah, akhirnya mereka ditanya oleh Bapak Ibu, mereka bisa berpikir, menganalisa sumber datanya, ya. Jadi di training setiap hari dimasukin data. Jadi kerjaan saya itu masukin mentraining data ini setiap hari di training data. Nah, kemudian kita masuk kesalahan yang pertama ya, langsung to the point. Nah, coba kita pakai ChatGPT. Nah, kita tadi bicara soal training. Nah, training ini memang dilakukan setiap detik. Cuma cara kita membuat itu menjadi online ada durasi waktu. Durasi ada yang masing-masing perusahaan berbeda-beda. Ya, masing-masing perusahaan berbeda-beda. Nah, kita memasukkannya biasanya ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada yang 10 bulan sekali, tergantung beda-beda perusahaan. Nah, kaitannya apa nanti dengan penelitian? Adalah soal real-time data. Nah, ini seringkali. Siapa yang masih suka cara menulisnya begini? Berikan saya referensi jurnal untuk penelitian saya. Coba siapa? Mas Dava masih kayak gini apa enggak? Ya Pak, kadang nih masih Pak. Nah, kesalahannya adalah di situ penelitian. Karena AI secara default tidak didesain untuk membaca data real time. Kita buktikan ya. Kira-kira kalau saya di sini menulis di Jakarta hujan atau tidak, kira-kira tahu nggak Mas Dawa AI? Nah, maaf sih Pak, siapa ya? Tidak bisa mengetahui real time nih kalau AI. Iya, betul. Nah, jawabannya kenapa? Karena kita tanya ya, kapan Anda terakhir kali di training? Coba dibaca Mas Dava ini apa? Ini terakhir di training pada Juni nih Pak, tahun kemarin nih. Juni tahun Sekarang 2025. tahun berapa? Sekarang tahun 2025. Wah, udah lama ya Pak ya berarti ya. Berarti kalau hari ini tahun 2005, dia ditanya hujan atau enggak di Jakarta tahu enggak? Nggak tahu Pak harusnya nih. Karena Karena data data yang terakhir yang terakhir, di training. ya Nah, terus kalau jurnal kira-kira datanya real time enggak?
Kalau pertanyaan carikan saya jurnal referensi gitu. Data jurnal referensi real time nggak? Sekarang pertanyaan saya, ada nggak jurnal yang disadon? Ada, pasti ada, Pak. Ada nggak yang jurnal yang update versinya? Betul, ada, Berarti datanya real time nggak? betul. Punya real time. Nggak real time. Eh, Berarti iya real time ya. pertanyaan carikan saya jurnal ini sama dengan kita tanya di Jakarta hujan atau tidak. Nah, Hmm, jadi kesalahan pertama ya, yang sering kali ya. Apa hasil dari kalau Bapak Ibu memaksakan seperti ini? Saya keluar kok Pak hasilnya. Kita nulis titik saja keluar kok. Nah, kita hanya nulis titik saja karena tugasnya IE memang menjawab. Cara kerja IE itu menjawab. Nah, jadi AI secara default, khususnya ChatGPT, Google Gemini, dan lain-lain, itu tidak bisa membaca data secara real time. Nah, dia malah menjelaskan sendiri. Saya terakhir kali di training pada tanggal 21 Juni 2024. Jadi saya tidak tahu Jakarta sekarang hujan atau tidak. Dan saya tidak tahu apakah jurnal yang saya berikan itu masih ada atau tidak. Kemudian dia teruskan, setelah itu saya dapat diperoleh melalui instruksi dan informasi tambahan dari pengguna. Artinya IE itu sebenarnya nurut sama kita. Atau dengan web yang diajukan ini, web ini mencari. Jadi saya tidak memiliki pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi setelah Juni 2024. Kecuali jika saya diberi informasi terbaru oleh Anda. Jadi yang pegang kontrol data kita. Jadi kita nggak bisa nulis lagi seperti ini. Carikan saya jurnal, carikan referensi. Meskipun keluar, Anda nanti di PHP. Maksudnya PHP apa? Kelihatannya tulisannya menarik, apa paragrafnya nyambung, apa paragrafnya kalimatnya keren, ilmiah segala macam. Nanti kalau dibaca, divalidasi, ternyata hasilnya sebenarnya zong. Nah, itu problemnya di situ. Oke, jadi kesalahan pertama, jangan lagi menulis seperti ini. Carikan saya jurnal referensi. Nah, oke, kemudian kesalahan kedua. Nah, jadi model-model tadi kan di training ya, diberikan data, makanya dia bisa menjawab apapun. Kira-kira data apa aja Mas Dafa yang di training di sini? Maaf ya Pak ya, data-datanya. Kalau kita ngomongin penelitian ini berarti data jurnal ya Pak ya, yang sering di training di sini ya. Oke, data jurnal. Selain apa aja? Referensi artikel gitu Pak. Buku. Artikel, apa segala macam. Ya, misalnya katakanlah pengaruh sosial viral marketing terhadap keputusan pembelian. Nah, kira-kira yang dimasukin data itu berapa? Berapa jurnal katakanlah yang dimasukin ke ChatGPT yang di training? Jutaan ya Pak ya, pastinya ya. Jutaan. Artinya ChatGPT dia mempunyai sumber data yang terlalu besar. Itu kelebihan dia sekaligus kekurangan dia. Siapa yang nulisnya masih buatkan saya artikel tentang viral marketing, pengaruh viral marketing terhadap keputusan penjualan. Nah, apa yang terjadi di sini?
hasilnya keluar, kelihatannya bagus, ininya bagus. Ini, nah, tapi karena sumber data dia banyak sekali, akhirnya si IE-nya itu akan mencampur semua ini. Jurnal-jurnal yang pernah dia pelajari dicampur. Ya, tapi nanti kalau Ibu perhatikan, eh, apa kualitas artikelnya, baca per kalimat seringkali nggak nyambung, seringkali jauh dari kita. Nah, itu nanti akan kita pelajari kenapa. Karena perintah kita terlalu pendek. Nah, itu kesalahan kedua. Kita tidak memberikan konteks. Nah, kemudian kita akan belajar terus yang benar kayak gimana ya, yang benar. Jadi cara membuat kualitas penelitian kualitas penelitian penulisan karya ilmiah yang bagus itu adalah perpaduan dari satu tentunya sebagai human on lab atau kita ya sebagai penelitinya ya. Tetap kita setidaknya punya skill. Oke, jadi perpaduan dari satu kita. Nah, kemudian teknik yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah tool yang tepat. Nah, perpaduan tiga ini agar kualitas penelitian kita naik. Betul. Nah, biasanya sering kali saya lihat pakai ChatGPT nulisnya asal-asalan keluar di copy paste. Selesai itu nanti. Nah, yang benar adalah penelitinya tentunya ya, skill dari peneliti dalam hal ini adalah skill penguasaan AI. Yang kedua adalah teknik penguasaan AI, kemudian tool yang dipilih. Ya. Jadi tidak semua tool bisa digunakan untuk menulis yang baik dan benar. Ya. Memang keluar, tapi coba perhatikan, seringkali artikelnya, apalagi kalau sudah membuat disertasi, tesis itu bab satu ngomong apa, bab dua ngomong apa, nggak ada koherensi, akhirnya waktu sidang terbuka, sidang tertutup, paniknya setengah mati. Yang disalahin IE-nya. Ternyata IE salah. Nah, jadi yang benar adalah perpaduan dari kerangka berpikir kita, teknik penguasaan kita tentang AI, teknik digunakan, dan tool yang tepat. Nah, oke. Jadi kita sepakat ya, ada tiga ini. Kemudian tool yang tepat seperti apa? Nah, berarti kalau ChatGPT nggak pinter. Pinter nggak Mas Dava ChatGPT? Iya Pak, tentunya benar Pak. Ya, ChatGPT pinter, tapi dia tidak didesain untuk penulisan ilmiah secara langsung. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ChatGPT, cuma caranya cukup kompleks. Ya, di sini Bapak Ibu harus mengerti model. Nah, misalnya model apa, ini versi yang gratisan. Model apa saja yang Anda miliki. Dan berikan penjelasan setiap model. Nah, GPT 3,5, kemudian keluar GPT 4, ini yang premium, yang kalau Bapak Ibu bayar GPT 4. Nah,
kemudian ada dedal E dan seterusnya. Nah, ini namanya model. Jadi harus bisa memilih. Nah, kalau yang 3,5, yang gratisan itu dilatih atau dirilis sampai 2023. Kekurangannya kurang akurat dalam tugas-tugas kompleks, rentan terhadap halusinasi. Jadi sekali lagi rentan terhadap halusinasi. Kalau ini yang free, gampangnya yang free. Nah, itu kekurangannya. Jadi harus hati-hati memilih modelnya. Nah, ini kebetulan pakai yang free. Jadi dia rentan terhadap halusinasi. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tool ya dari sini. Jadi kita udah paham ya, ternyata IE itu bentuknya seperti itu, dikasih dalam satu ruangan, server room, ya. Kemudian ini di training data ya, diinjek data, cuma nginjeknya, dirilisnya tiap beberapa waktu tertentu, tidak langsung ini. Nah, kemudian dia tidak bisa membaca real-time data. Ya. Kenapa jurnal referensi dikategorikan data real-time? Karena jurnal itu dinamis sifatnya, ada yang disubmit baru, ada yang di shutdown, ada yang out of